Halimah? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah minggu lalu, yaitu mengenai materi pengeditan genom atau genome editing dengan CRISPR-Cas9. Saya akan membuka share screen, tapi video saya akan saya matikan ya, takut internetnya tidak stabil. Sudah terlihat? Siap, sudah, Prof. Ya, baik. Prof. Jadi pengeditan genom, bahasa Indonesia kita terjemahkan menjadi pengeditan genom. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Dengar. Dengar jelas, Prof. Ya, pengeditan genom atau genome editing ini merupakan era baru di bidang bioteknologi, ya, yang memanfaatkan biologi molekuler atau rekayasa genetika, jadi bioteknologi molekuler. Kita akan mulai. Saya mengingatkan kuliah yang lalu, minggu lalu, mengenai rekayasa genetika yang ditemukan, info bunyi terus. Rekayasa genetika ditemukan pada tahun 1973 oleh Stanley Cohen dan Herbert Boyer pada waktu itu, di mana berhasil dilakukan transformasi dari rekombinan DNA ke dalam suatu bakteri sehingga bakteri tersebut mempunyai sifat resistensi terhadap suatu antibiotika. Nah, di sini kita juga akan berbicara bahwa dengan adanya rekayasa genetika, proses bioteknologi menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien dengan menargetkan gen yang spesifik. Karena itu bioteknologi dinamakan menjadi bioteknologi molekuler. Rekayasa genetika banyak dipakai untuk memahami fungsi gen tertentu dalam sel, jaringan maupun pada suatu organisme. Namun, teknik rekayasa genetika dapat memunculkan efek modifikasi target secara random yang tidak diinginkan atau tidak spesifik, non-spesifik, yang disebut sebagai efek off target. Efek off target ini dapat mengubah atau mengganggu gen lain pada organisme tersebut. Ya, jadi efek yang tidak diinginkan, seharusnya efeknya efek on target, benar-benar pada target yang dituju, tapi dengan rekayasa genetika ternyata masih memunculkan efek yang tidak diinginkan atau non spesifik. Ya. Selanjutnya pada tahun 2007, Mario Capecchi dan Martin Evans dan Oliver Smithis mendapat hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran untuk penemuan prinsip introduksi modifikasi gen spesifik ke dalam mencit yang dinamakan gene targeting menggunakan model mencit knockout atau KO. Teknik ini pertama kali dilakukan pada sel punca embrio tikus dengan menonaktifkan gen tertentu secara terarah, ya, sehingga efisiensi untuk mempelajari peran gen secara spesifik dalam perkembangan organisme, baik fisiologis maupun patologis pada penyakit menjadi nyata atau bisa dijelaskan. Ya, sini ini terlihat mencit yang sudah di knock out untuk warna bulunya. Nah, apa sih perbedaan antara teknik knockout ini yang sudah yang dikembangkan oleh
tiga peneliti sebelumnya ini yang mendapat Nobel dibandingkan dengan teknik knockdown. Ya, ada yang namanya knockout, ada yang namanya knockdown. Teknik knockdown ini sudah lebih dahulu dikenal, ada modifikasi genetik. Kemudian nanti teknik knockout ini nanti akan digunakan pada metode pengeditan genom yang kita akan bahas hari ini. Ini adalah teknik knockdown gen. Maaf, kok nggak ada tulisannya. Nggak tulisannya ya. Nggak ada tulisannya. Bentar. Bilang. Tulisannya nggak keluar di sini aja deh. Ya, teknik knockdown gen ini targetnya adalah mRNA. Targetnya adalah mRNA dan menggunakan RNA interference, ya, RNA kecil yang nantinya bisa mengganggu sehingga mRNA yang menjadi target tidak ditranslasikan. Ya, RNA interference yang biasa digunakan untuk knockdown gen adalah siRNA atau shRNA. SI ini small interference RNA atau small hairpin RNA, ya, yang berbentuk RNA kecil yang berbentuk hairpin atau small interference RNA. RNA I atau RNA interference berpasangan dengan mRNA. Halo? 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 Putus-putus, suaranya putus. Iya tadi putus-putus, Prof. Tadi putus-putus. Iya, iya. Ini ada notifikasi internet yang nggak stabil. Ya, sekali lagi, jadi untuk sebentar. Targetnya adalah mRNA. Kemudian menggunakan RNA interference seperti siRNA atau shRNA yang nantinya berpasangan dengan mRNA sehingga terjadi penekanan translasi. Ya, seperti di sini siRNA, ya, siRNA siRNA kemudian berpasangan dengan mRNA yang warna hijau ini, hijau tua ini. Kemudian karena dia berpasangan atau karena dia berpasangannya bisa berpasangan komplit seperti ini, pasangan sempurna, atau berpasangan yang tidak komplit, ada bagian yang tidak berpasangan. Nah, kalau dia bisa berpasangan komplit, sempurna, ini akan menyebabkan ekspresi gen tersebut, mRNA-nya, tidak ditranslasikan. Jadi ekspresi gen akan dihambat ya, karena tidak terjadi translasi dari mRNA. Namun penekanan ini bersifat tidak permanen atau tidak reversible, ya, irreversible jadi. Bersifat irreversible, ya. Dan juga spesifisitasnya rendah. Ya, artinya efek off targetnya sangat tinggi. Kita bandingkan dengan knockout gen yang dipakai pada pengeditan genom. Pada pengeditan genom, knockout gen ini ditargetkan untuk DNA genom. Jadi bukan mRNA, DNA genom, menggunakan nuklease, nanti kita akan bahas meganuklease, dan metode yang paling banyak digunakan adalah metode CRISPR-Cas9 yang terdiri dari Cas9 dan single guide RNA, ya, yang 20 pasang basa, terdiri dari 20 basa. Nah, CRISPR-Cas9 ini akan memotong DNA target pada lokasi yang spesifik dan terjadi eliminasi gen secara permanen. Ya, jadi tadi ini benar ya, kok kembali ini reversible. Tidak permanen jadi reversible. Sementara ini eliminasi gen yang permanen atau
irreversible, jadi tidak bisa balik lagi, dan spesifisitasnya tinggi, atau efek off targetnya jarang terjadi. Seperti ini, nanti ini kita akan bahas lebih lengkap. Jadi ini adalah enzimnya Cas9, dan ini adalah sgRNA-nya yang nantinya akan berpasangan dengan DNA target pada genom, DNA genom, dan kemudian akan dipotong sehingga nanti akan terjadi knockout. Kalau knockout itu tidak bisa balik lagi, ya, irreversible. Apa yang dimaksud dengan pengeditan genom atau genome editing? Metode ini adalah suatu metode modifikasi genom di dalam sel atau pada suatu organisme secara spesifik dan efisien, yaitu dengan cara membuang atau menambahkan atau mengubah DNA dalam genom menggunakan enzim endonuklease yang sudah direkayasa untuk dapat memotong DNA pada tempat yang spesifik. Nah, enzim nuklease yang direkayasa ini adalah meganuklease yang digunakan pada awalnya ada dua. Yang pertama ditemukan yaitu zinc finger nuclease, kemudian transcription activator like effector nuclease, ya, dan yang terakhir, yang terbaru dan yang sekarang paling banyak digunakan adalah sistem CRISPR-Cas, ya. Di antara beberapa jenis CRISPR-Cas, sistem CRISPR-Cas9 ini yang paling umum digunakan, yaitu yang mengandung nantinya sgRNA atau guide RNA dan juga enzim Cas9-nya ini, ya, enzimnya ini yang protein yang molekul besar ini. Nah, pada tahun 2015 penemuan ini dipublikasikan pada jurnal Science. Ya. Sebenarnya mulai dikembangkan tahun 2011 teknologi pengeditan genom ini, ya, dengan menggunakan tadi meganuklease seperti zinc finger nuclease dan talans tadi. Kemudian pada tahun 2015 mulai dikembangkan atau ditemukan sistem CRISPR-Cas9 yang kemudian terpilih oleh jurnal Science sebagai breakthrough of the year pada waktu itu karena dianggap sebagai perangkat yang sangat tangguh dan serbaguna untuk pengeditan genom. Ya, pada tahun 2020, kedua peneliti ini yang menemukan yaitu Emmanuel Charpentier dan Jennifer Doudna ini mendapatkan hadiah Nobel untuk kimia, ya, untuk penemuan pengembangan metode pengeditan genom. CRISPR-Cas9 ini sendiri singkatan dari cluster regularly interspaced short palindromic lipids and CRISPR associated protein. Ya, Cas itu adalah CRISPR associated protein. Nah, sekarang apa komponen yang dibutuhkan pada pengeditan genom CRISPR-Cas9? Yang pertama adalah tentu kita harus menentukan DNA target dulu. Ya, DNA targetnya ini kurang lebih adalah 20 pasang basa yang akan kita buat single guide RNA-nya. Ya, jadi single guide RNA di sini ini sgRNA. Ya, jadi sgRNA ini memiliki urutan unik dan spesifik, ya, dan bisa mengenali DNA target yang tidak ditemukan pada bagian lain dari genom. Jadi kita harus waktu menentukan DNA targetnya, kita harus cari benar-benar daerah bagian dari DNA genom yang unik dan spesifik yang tidak mungkin ada di tempat lain. Jadi kalau ada di tempat lain nanti yang dipotong di tempat lain. Jadi off targetnya menjadi tinggi. Jadi harus mempunyai efek on target yang sangat tinggi, gitu ya, sehingga tidak salah tempat untuk memotongnya. Nah, itu dirancang dengan
Baik. Nah, karena itu ukurannya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nantinya kemungkinan untuk ditemukan, kemungkinan untuk off targetnya menjadi lebih tinggi. Nah, DNA target ini juga dicari yang letaknya bersebelahan langsung dengan urutan nukleotida NGG, jadi NGG. Ya, 5 aksennya N, 3 aksennya G. N itu adalah maksudnya random, jadi boleh nukleotida apa saja, tapi harus ada GG. Jadi bisa AGG, CGG, TGG, GGG juga boleh. Ya. Nah, urutan ini yang dinamakan sebagai protospacer adjacent motif atau PAM untuk nantinya tempat berikatannya enzim Cas9 pada DNA genom. Ya, jadi enzimnya tahu di mana dia akan berikatan itu karena ada PAM ini. Kemudian di situnya nanti di sebelah upstreamnya dari PAM, ini adalah PAM. Sebelah upstreamnya dari PAM adalah urutan DNA target. Nah, urutan DNA target ini kemudian kita buat secara sintetis sgRNA-nya, single guide RNA yang berpasangan dengan DNA target. Ya, sorry, PAM-nya di sini ya, tunjukkan misal. PAM-nya di sini, ini adalah PAM-nya, pasangannya. Kemudian di sini adalah DNA targetnya, ya, pasangannya DNA target, dan ini urutan pemandu sgRNA-nya. Ya. Oke. Jadi urutan DNA target itu ada di DNA genom. Selain itu, nanti kita akan bahas juga, kita perlukan perangkat CRISPR-Cas9. Perangkat CRISPR-Cas9 ini terdiri dari enzim nuklease Cas9 yang berfungsi sebagai gunting genetik, nanti yang akan menggunting ya enzimnya ini. Kemudian yang kedua adalah single guide RNA tadi. Single guide RNA ini merupakan fusi dari CRISPR RNA, ya, jadi dan tracer RNA. Jadi sebenarnya sebelumnya itu menjadi dua molekul RNA yang yang terpisah yang digunakan, tapi kemudian pada sistem CRISPR-Cas9 ini sudah dirancang menjadi satu RNA tunggal, ya, RNA tunggal yang nantinya bisa menjadi pemandu. Yang komponennya terdiri dari CRISPR-Cas dan tracer-Cas. Ya. CRISPR-Cas ini adalah urutan pemandu yang komplementer dengan DNA target, sementara yang tracer-Cas ini yang nantinya yang merupakan scaffold. Ya, scaffold ini seperti ini. Scaffold dari sgRNA yang nantinya akan berikatan dengan Cas9. Nah, jadi ini adalah urutan pemandunya yang hijau, yaitu CRISPR RNA, yang ini adalah tracer RNA. Yang tadi saya bilang sebelumnya terpisah, kemudian dirancang lagi, direkayasa lagi supaya lebih praktis pada CRISPR-Cas9 ini menjadi satu molekul tunggal yang dinamakan sebagai sgRNA. Bagaimana cara kerja CRISPR-Cas9? Yang pertama-tama protein Cas9 enzimnya ini akan berikatan dengan bagian scaffold sgRNA. Ya, tadi ingat bagian scaffoldnya yang ini. Ya, ini bagian urutan pemandu. Jadi ini seluruhnya adalah sgRNA. Nah, enzimnya bisa mengenali, bisa dibawa ke untuk berikatan dengan sgRNA tersebut. Jadi dirancang untuk menjadi satu kompleks. Tadinya enzim sendiri diekspresikan, kemudian ada RNA yang juga diekspresikan pada plasmid, ya, sehingga nanti setelah itu dibuat menjadi kompleks CRISPR-Cas9 dengan cara enzimnya bisa mengenali bagian scaffold dari sgRNA dan terbentuklah kompleks tersebut. Nah, kemudian di sini belum berikatan dengan DNA target. Selanjutnya, kompleks protein Cas9 dan sgRNA tersebut akan berikatan pada urutan DNA target, yaitu pada sgRNA-nya, yaitu di bagian CRISPR-nya, ya, yang tadi merupakan urutan pemandu, yang akan berpasangan dengan komplementer dengan DNA target.
Selanjutnya, enzim Cas9 ini akan memotong untai DNA target, untai ganda DNA target, sehingga terbentuk celah di antara urutan DNA target. Ya, ini dipotong sehingga terbentuk celah dan akan ditambahkan, diinsersikan satu atau beberapa basa DNA atau dilepaskan, didelesikan beberapa basa, satu atau beberapa basa. Ya, ini yang nantinya disebut sebagai mutasi indel. Indel itu adalah insertion atau deletion. Ya, bisa terjadi insertion, bisa terjadi deletion. Ya, jadi itu random, tidak bisa diprediksi. Tapi intinya adalah mengganggu DNA targetnya sehingga DNA targetnya tidak menjadi utuh lagi. Apakah dia jadi menjadi lebih pendek atau justru menjadi lebih panjang. Nah, selanjutnya setelah dipotong itu ada mekanisme perbaikan secara fisiologis. Terjadi mekanisme perbaikan DNA, ya, mekanisme perbaikan DNA yang ada di dalam sel. Nah, seperti halnya ZFN, zinc finger nuklease, dan Talens, ya, kedua nuklease yang sebelumnya sudah ditemukan dahulu. Sistem CRISPR-Cas ini juga menghasilkan double stranded DNA break. Jadi yang dipotong, kedua untai DNA-nya akan terpotong, ya, namanya DSB atau double stranded DNA break pada target, pada tempat yang kita sudah tuju, ya, yaitu sekitar 3-4 nukleotida di hulunya dari situs atau urutan PAM tadi, ya, di arah upstream dari PAM. Nah, terpotong menjadi DSB seperti ini, dan selanjutnya sel memiliki mekanisme perbaikan DSB tersebut, yaitu yang pertama adalah non-homologous end joining atau NHEJ, ya, NHEJ, non-homologous end joining. Ini adalah mekanisme perbaikan di dalam sel yang efisien, namun rentan kesalahan, sehingga nantinya menghasilkan mutasi indel atau insersi delesi yang tidak dapat diprediksi, random, dan akan menyebabkan knockout gain. Ya. Nah, mekanisme ini adalah mekanisme yang paling umum dilakukan oleh sel untuk memperbaiki DSB tersebut. Nah, mekanisme yang lain yang juga mungkin dilakukan oleh sel dalam perbaikan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu homologous directed repair, HDR. Ya. Nah, mekanisme perbaikan ini kurang efisien dibandingkan dengan yang non-homologous end joining, dan bagaimana mekanisme HDR ini dengan menambahkan nukleotida yang homologi dengan donor DNA cetakan untuk menghasilkan insersi. Seperti ini, ditambahkan nukleotida untuk menghasilkan insersi atau mengoreksi gen spesifik sehingga terjadi knock-in. Ya, jadi bisa insersi seperti ini, kemudian terjadi homologus, jadi udah ditambahkan, kemudian dengan ini fragmen yang ditambahkan, ya, yang di atas, kemudian terjadi perbaikan dengan rekombinasi homolog, ya, fragmen DNA yang sudah dipotong ini homolog dengan yang biru ini homologi, maka bisa terjadi rekombinasi dan terjadi insersi gen, insersi fragmen yang merah ini. Atau bisa juga yang tadi ada bagian ya, ini sama, ya, ada bagian yang lebih kecil yang diinsersikan. Nah, akibatnya terjadinya knock-in. Kalau tadi hasil dari NHEJ ini adalah knockout, sementara dari HDR, perbaikan yang HDR adalah knock-in. Ya. Nah, knockout itu adalah tidak
hilang sama sekali, kalau knock-in justru menambahkan sesuatu di situ. Ya, oke. Nah, bagaimana tahapan eksperimen pengeditan genom CRISPR-Cas9? Yang pertama adalah desain urutan sgRNA, kemudian persiapan transfer Cas9-nya, ketiga adalah evaluasi aktivitas pemotongan, dan yang keempat adalah induksi CRISPR-Cas9 ke dalam sel dan konfirmasi mutasi yang diinduksi. Ini akan kita bahas satu persatu. Pada desain urutan guide RNA ini sebenarnya cukup mudah dengan menggunakan situs web yang gratis, banyak tersedia. Tapi ada hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sgRNA yang baik adalah efek on target harus spesifik, ya, harus tinggi, dan efek off target rendah atau nol. Ya, efek on target ini menandakan aktivitas pemotongan sgRNA untuk urutan DNA target. Kalau aktivitasnya tinggi, on targetnya tinggi, tentu aktivitasnya akan tinggi. Jadi contohnya adalah, nah, contohnya ini bisa dipilih bahwa dari sini dipilih yang target site-nya paling sedikit, yang 20 mernya itu paling sedikit. Jadi satu, ya, jangan sampai target site-nya ada di mana-mana, itu tidak diinginkan. Ya, makanya dipilih yang 20 mer. sgRNA kita kan 20, yang target RNA-nya paling sedikit sehingga kita bisa pilih ini. Kemudian juga harus dipertimbangkan misalnya harus jadi target sekuensinya ini yang kita lihat. Nah, target sekuensi yang TTT ya itu harus dihindari pada gRNA, ya, karena ini nanti bisa mengganggu kerja dari promotor dari RNA polimerase 3, ya, sehingga tidak dikenali. Ya, nah, ini bagian yang ditandain hijau ini adalah yang highly specific. Jadi yang ini udah dari website udah bisa dipilih yang mana sudah ditunjukkan mana yang highly specific dengan berapa GC kontennya, urutan G dan C, kemudian TM-nya, TTT-nya harus tidak ada, gitu ya. Kemudian restriction site-nya ada apa saja, kemudian berapa number dari target site-nya. Ya, jadi dipilih yang paling spesifik. Di antara ini yang paling spesifik adalah yang ini. Saya nggak tahu kenapa ini bukan yang bawah ini ya. Tidak tahu. Ya, ini komputer yang menentukan. Ya. Oh, ya ini karena ininya 4. Ini sementara ini 1. Untuk 20 dan 12 masih 1. Ya, makin pendek tentu kemungkinan untuk on target makin tinggi. Tapi sgRNA kita kan 20, jadi kita ambil yang ini. Oke. Selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan untuk transfer dari Cas9. Ya. Untuk transfer dari Cas9 ini kita bisa menggunakan vektor, yaitu plasmid pengekspresi. Kemarin kita sudah bahas mengenai plasmid, ya. Plasmid pengekspresi yang bisa ya, kita rancang melalui fusi dari kaset Cas9 dan sgRNA. Ini Cas9 yang kuning dan sgRNA. Ya, dibuat kaset di dalam suatu atau dirancang, di-cloning di dalam suatu plasmid dan kemudian dilakukan transveksi tunggal karena transveksinya hanya membutuhkan satu plasmid. Di situ udah ada Cas9-nya, gen untuk Cas9, juga sudah ada gen untuk sgRNA. Nanti Cas9-nya akan diekspresikan jadi protein Cas9 oleh promotor ini yang warna biru, sedangkan sgRNA akan ditranskripsikan, gennya akan ditranskripsikan menjadi sgRNA oleh promotor U6. Ya. Nah,
Selain itu bisa juga kita rancang, kita desain dengan pendekatan menggunakan 2 plasmid. Ya, jadi Cas9-nya dalam plasmid yang sendiri dengan promotornya juga, kemudian sgRNA-nya plasmidnya tersendiri juga, ada promotornya juga. Nah, untuk itu nanti pada waktu transfeksi dilakukan transfeksi, kedua-dua plasmid tersebut dimasukkan ke dalam sel host atau sel inang bersama-sama, makanya dinamakan sebagai co-transfection. Ya, jadi bisa menggunakan 1 plasmid atau 2 plasmid. Itu kita bisa rancang dulu. Kemudian kita bisa juga Cas9-nya itu tidak menggunakan plasmid, tapi kita transfer dalam bentuk protein yang aktif. Ya, jadi nomor 2 ini adalah protein aktif Cas9, kita masukkan ke dalam sel. Kemudian yang ketiga kita bisa gunakan juga mRNA yang kita transfeksikan, ya, sehingga ini mRNA yang menyandi Cas9, sehingga nanti di dalam sel akan diekspresikan menjadi Cas9, ya, tapi tidak di cloning ke plasmid. Yang keempat, yang terakhir kita bisa mentransduksi partikel virus penyandi CRISPR. Ya, jadi ini faktornya adalah virus. Yang paling banyak digunakan adalah yang plasmid. Metode yang paling mudah dan paling stabil adalah menggunakan plasmid pengekspresi yang menyandi fusi gen Cas9 dan sgRNA. Sehingga cukup transfeksi tunggal dan dapat mencegah efek off target dengan cara mengontrol ketat keberadaan Cas9 di dalam sel. Ya, jadi Cas9-nya bisa diarahkan kemana dan benar-benar ke tempat targetnya. Selain itu, plasmid tersebut juga mengandung gen penyandi protein yang dapat mendeteksi keberhasilan transfeksi CRISPR-Cas9 seperti misalnya faktor resistensi terhadap puromisin dan atau protein fluorescence hijau ini. Ya. Jadi selain dari Cas9 dan juga sgRNA yang dikloning ke dalam plasmid, juga kita harus tambahkan suatu gen yang nantinya menyandi atau diekspresikan menjadi faktor resistensi terhadap antibiotika. Sini adalah antibiotika puromisin. Atau kita bisa gunakan green fluorescent protein, eukaryotic green fluorescent protein (EGFP), yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberhasilan transfeksi dari CRISPR-Cas9. Ya, kalau yang di sebelah kalau kita gunakan yang faktor resistensi puromisin, tentunya nanti untuk mendeteksi seperti kemarin sudah kita bahas adalah kita tambahkan puromisin. Nah, kalau plasmidnya berhasil dimasukkan, ditransformasikan ke dalam sel inang, ditransfeksikan karena ini sel inangnya adalah eukaryotik. Kalau eukaryotik kita bicara transfeksi, tapi kalau prokaryotik kita bicara transformasi. Nah, jadi setelah plasmid berhasil ditransfeksi, nanti faktor resistensi puromisin juga akan diekspresikan. Sehingga kalau ditambahkan antibiotika puromisin yang mengandung plasmid tersebut akan tetap hidup. Nah, ini kita bisa menjadi salah satu deteksi keberhasilan transfeksi tersebut. Sementara kalau kita gunakan EGFP, nanti akan nyala, ya, klonnya itu kalau kita lihat di bawah fluorescence, cahaya fluorescence, ini akan menjadi warna hijau. Jadi kita bisa tahu keberhasilan transfeksi tersebut. Nah, selain kita mendeteksi keberhasilan transfeksi dari plasmid CRISPR-Cas9 ini, kita juga harus mengevaluasi apakah kompleks tersebut atau sistem tersebut mempunyai aktivitas untuk memotong genom. Ya, jadi bukan sekedar berhasil masuk ke dalam plasmid, berhasil ditransfeksikan, tapi juga berhasil motong, harus
diprediksi sebelumnya, harus dianalisis sebelumnya, yaitu dengan menggunakan plasmid. Ini salah satu contoh atau model, yaitu menggunakan plasmid PCAG EGFP. Ya, EGFP, IGFP-nya ini ada XX, jadi ada nukleotida di tengahnya yang bisa diinsersikan. Jadi sebenarnya kalau utuh adalah IGFP. Jadi suatu plasmid yang sudah ada, jadi persis kayak begini juga, kayak ini juga, plasmid yang sudah ada IGFP-nya, tapi nanti di tengah-tengahnya ini ada situs restriksi. Ya, IGFP-nya ada situs restriksi yang bisa dipotong dan kemudian disisipkan gen target yang kita akan edit, ya, gen target yang akan kita edit disisipkan sehingga ada di sini, ya, ada di sini di depannya Cas9-nya, di depannya gen Cas9-nya. Nah, kemudian ditransfeksi bersama-sama dengan plasmid pengekspresi Cas9 juga, ya. Nah, nanti plasmid pengekspresi Cas9, ini kalau yang ini bukan ini, tapi single transfeksi. Plasmid pengekspresi Cas9-nya juga ada di sini, ya. Jadi sama-sama ditransfeksi sehingga nantinya pada waktu diekspresikan protein Cas9 ini bersama-sama dengan sgRNA-nya bisa mengenali target yang ada di dalam plasmid ini juga, ya, bisa mengenali targetnya ini tidak diekspresikan, jadi dikenali kemudian dipotong. Sensitif sekali. Kemudian dipotong karena ada ekspresi dari Cas9, dia bisa memotong. Sehingga kalau dipotong, ini kemudian terjadi rekombinasi homologus rekombinasi atau annealing, sehingga IGFP-nya ini menjadi bersatu. Seperti ini. Ya. Nah, kalau IGFP bersatu artinya apa? Selanjutnya akan bisa diekspresikan menjadi IGFP yang utuh. Ya, tapi kalau tidak tidak bersatu, itu tidak akan menjadi pendarahan hijaunya tidak ada. Ya, nah sehingga bisa dianalisis di bawah mikroskop fluoresen, ya, menggunakan cahaya fluoresens bisa dideteksi kalau dia masih wild type, artinya belum berhasil dipotong, itu akan seperti ini, tidak ada pendarahannya. Kalau aktivitas pemotongan rendah seperti ini, sebenarnya kalau aktivitas pemotongannya tinggi akan lebih banyak pendarahan dari fluoresen hijaunya ini. Ya, nah di sini artinya menandakan bahwa keberhasilan plasmid yang kita rancang ini untuk memotong DNA target. Selanjutnya adalah setelah itu sebelumnya pada waktu optimasi. Setelah kita lakukan benar-benar pengeditan genom, kita harus mendeteksi keberhasilan pengeditan genom ini. Kita bisa juga menggunakan PCR, ya. Jadi menggunakan PCR, PCR-nya ini kita rancang dengan primer yang spesifik untuk DNA target. Ya, DNA target yang mengalami knockout nanti akan menghasilkan, kalau di PCR akan menghasilkan produk dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau mengalami insersi, dia akan menghasilkan yang lebih besar. Ya, jadi bisa dideteksi berdasarkan produk PCR-nya, primernya kita rancang, yaitu yang tentunya nantinya akan mencakup menghasilkan produk yang ditargetkan pada DNA yang kita edit tersebut. Ya. Untuk mengetahui detail dari urutan mutasi indel yang terjadi, kita juga bisa menganalisis lebih tepat. Hanya bisa menganalisis dengan menggunakan metode sequencing DNA. Nah, teknologi CRISPR-Cas ini memiliki dampak yang revolusioner dalam perkembangan ilmu hayati dan memberikan prospek yang menjanjikan. Sebagai contoh, nanti bisa digunakan untuk aplikasinya pada proses bioteknologi,
pada bidang kedokteran ya, saya khususkan, yaitu misalnya untuk pengembangan obat, ya, untuk pengembangan vaksin, untuk model hewan coba yang kita buat, misalnya apa namanya tadi, misalnya bulunya jadi warna putih, padahal induknya semua bulunya coklat misalnya, atau kita bisa bikin jadi buncit yang sangat besar, sangat obese misalnya, itu bisa dirancang. Terus kemudian bisa untuk terapi gen, ya, untuk kelainan genetik, dan juga untuk terapi kanker misalnya, dan juga untuk memperbaiki resistensi antibiotika, resistensi obat, dan juga untuk digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Jadi aplikasinya sangat luas sekali, dan ini merupakan terobosan yang sangat revolusioner, karena efeknya ini efek yang spesifik pada bagian yang kita tuju dibandingkan dengan metode modifikasi genetik sebelumnya, rekayasa genetik atau yang lebih dahulu. Ya. Nah, namun terdapat implikasi etik pengeditan genom pada manusia yang menyebabkan pengeditan genom dibatasi. Ya, jadi walaupun CRISPR-Cas9 ini berpotensi besar untuk mempelajari fungsi gen, ya, karena keuntungannya dia bisa cepat, bisa murah, bisa efektif, dan juga mudah. Ya, namun teknologi ini juga satu lagi efisien, ya, karena hasil pengeditan genomnya ini bisa kita analisis sampai dengan fenotipe suatu organisme. Ya, misalnya tadi terlihat bulunya berwarna berbeda, atau bisa mencitnya memancarkan pada seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya fluorescence, ya, itu bisa kita lihat. Kemudian namun tetap harus diregulasi secara ketat dan dengan penuh tanggung jawab, karena dapat timbul masalah etik apabila kita menggunakannya untuk mengubah genom manusia. Pengeditan genom pada manusia dibatasi hanya pada sel somatik, sehingga hasil perubahannya hanya mempengaruhi jaringan atau sel tertentu dan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, sementara kalau dilakukan pengeditan genom pada sel germinal, perubahan gen di dalam sel germinal, yaitu sel telur dan sel sperma atau pada embrio manusia, dapat diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga hasilnya juga mempengaruhi seluruh sel dalam organisme tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan etik, ya, dan keamanan, maka pengeditan genom sel germinal dan embrio manusia saat ini masih dianggap ilegal di banyak negara. Ya. Saya ini bahan yang ingin saya sampaikan memang tidak banyak, secara ringkat merupakan overview dari pengeditan genom yang sekarang sudah mulai banyak dimanfaatkan karena keuntungan-keuntungan tersebut, tapi kita harus tetap mempertimbangkan risiko etis, masalah etis yang mungkin ditimbulkan tersebut. Baik, kuliah saya sekian untuk pengeditan genom. Ada pertanyaan? Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Stephen dari Peminatan Sarja. Terima kasih untuk materinya, Prof. Saya mau bertanya terkait mekanisme perbaikan DNA tadi. Jadi sempat dibahas bisa terjadi mekanisme perbaikan DNA yang menyebabkan knock-in atau knockout. Nah, mekanisme perbaikan DNA ini apakah memang yang ingin kita tuju atau ini hasil yang tidak seharusnya terjadi sesudah kita lakukan gene editing ini, Prof? Soalnya kan tadi sudah dipotong gene. Ya. Terima kasih. Oke. Justru ini yang diinginkan. Jadi bukan sekedar dipotong supaya dia menjadi irreversible, ya, menjadi permanen.
Ya. Nah, kalau karena itu mekanisme yang fisiologis yang terjadi dalam sel. Beda dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini tidak oleh karena itu tidak bisa dilakukan pada genom gitu. Kalau dilakukan pada genom, otomatis itu akan balik lagi karena ada perbaikan DNA. Nah, karena itu pada pengeditan genom ini justru kelebihannya adalah terjadi sengaja dibuat supaya diperkenalkan pada mekanisme perbaikan DNA yang ada di dalam sel secara fisiologis, sehingga kita mendapatkan mutasi yang permanen. Ya, mutasinya permanen itu bisa insersi, bisa dilesi, makanya namanya indel. Sehingga knockout. Kalau knockout itu maksudnya fungsi gennya menjadi hilang. Ya, bukan maksudnya delesi ya, maksudnya fungsi gennya hilang. Tapi kalau knock in, justru kita mau menambahkan suatu gen yang tidak ada. Gen yang tidak ada itu kita bisa tambahkan. Jadi kalau kita mau menggunakan, kita khusus mau memang menambahkan, ya tadi sudah sampaikan di depan bahwa genome editing ini bukan hanya menghilangkan fungsi gen, tapi juga bisa menambahkan knock in. Nah itu kita harus masukkan fragmen yang bisa nantinya berrekombinasi dengan gen yang sudah kita potong, bagian yang sudah kita potong itu, dan kemudian dengan homologous directed recombination itu dia akan ditambahkan gen tersebut sehingga fungsi gen itu bisa kita tambahkan. Ya, nah tapi itu memang kita tuju, Stephen, supaya nantinya terjadi knockout. Gitu. Memang sengaja. Nah, ini mekanisme perbaikan ini memang random sekali dan rentan terjadi kesalahan. Oleh karena itu pengecekan sesudahnya, deteksi sesudahnya itu sangat penting. Ya, dari sekian banyak klon nanti yang kita edit, yang kita masukkan, kita transfeksikan plasmid pengekspresinya, itu yang berhasil biasanya tidak terlalu banyak, harus kita pilih yang mana. Ya, nah mekanisme atau proses pada waktu deteksi keberhasilan itu sangat penting sekali. Ya, pada waktu merancang mungkin kita mudah masukkan dan udah ini, tapi apakah berhasil atau tidak itu yang harus dirancang ya sebelumnya. Baik, Nah, itu harus dideteksi sebelumnya gitu, ya, Stephen. Izin bertanya Ya. satu lagi, Prof. Kalau misalnya mau melakukan teknologi ini di lab di FKUI misalnya, apakah ada kita membuat lagi dari awal CRISPR-Cas9 ini atau ada toolkit yang bisa kita dapatkan gitu, Prof? Atau bagaimana kira-kira penggunaannya? Ya, betul. Terima kasih. Sekarang kita sedang melakukan pengeditan genom untuk 2 gen dari sel puncak kanker yang kita sedang teliti. Nah, di sini perancangannya menggunakan plasmid tertentu yang memang juga suatu kesulitan adalah merancang plasmid yang efisien gitu ya, yang nanti bisa mendeteksi keberhasilannya sekaligus, kemudian bisa ditransfeksikan dengan optimal, itu seperti itu. Nah, tapi sudah tersedia di kita bisa pesan ya, itu ada produsen AdGen yang bisa merancang itu. Tapi anehnya plasmid tersebut belum bisa diperoleh masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu, terakhir tahun lalu saya berusaha untuk merancang itu menggunakan AdGen itu, nggak bisa masuk mungkin karena masalah etik kali ya, masalah etik karena kalau kita udah merancang sekali. Nah, sehingga waktu itu kami berkolaborasi dengan secara internasional dengan Jepang menggunakan plasmid yang sudah dirancang di sana, kita masukkan gen kita, kemudian sgRNA dan kita kemudian baru kita bawa pulang dan kita lakukan pengeditan genomnya di Indonesia. Jadi memang perancangan plasmid ini yang masih harus kita kalau bisa sih teknologi ini bisa kita hasilkan sendiri, kita buat sendiri. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi untuk bisa efisien transfeksi itu yang sulit, karena tidak semua sel itu
dapat ditransfeksikan dengan mudah. Sel yang paling umum digunakan untuk kontrol adalah HEK, ya, human embryonal kidney, HEK 273 ya tidak salah. Nah, ini adalah sel normal embryonal yang bisa dipakai, yang umum dipakai dan sangat tinggi efisiensinya untuk transfeksi berbagai jenis plasmid. Ya, karena itu kita gunakan sebagai kontrol. Nah, untuk sel targetnya seperti saya menggunakan sel puncak kanker itu tentu akan memiliki efisiensi yang lebih rendah. Ada beberapa sel yang sulit untuk ditransfeksikan. Nah, itu tantangan yang pada penelitian dengan menggunakan atau pada eksperimen menggunakan pengeditan genom itu sel-sel yang nantinya menjadi target kita untuk pengeditan genom. Gitu. Walaupun kita sudah berhasil pada sel kontrol, sel HEK, belum tentu berhasil pada sel target kita. Nah, ini yang harus dipecahkan gitu ya, harus dicarikan bagaimana strategi untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi. Gitu, Stephen. Baik, Memang di terima kasih, Indonesia Prof. saat ini belum terlalu banyak eksperimen pengeditan genom, tapi saya rasa dalam 1 tahun ini dan 1 tahun ke depan makin banyak peneliti kita kan yang canggih, yang sumber daya manusianya sebenarnya sudah ada, cuman itu apa namanya bahan-bahannya sulit masuk ke Indonesia dan kesulitan-kesulitan itu yang harus kita atasi misalnya dengan kolaborasi internasional. Ya. Oke, untuk alat-alatnya sih sebenarnya kita sudah punya semua untuk alat untuk melakukan pengeditan genom ini sudah ada semua, tidak sulit gitu ya. Jadi teknologi desain dan analisisnya itu yang memerlukan modifikasi. Baik, ada lagi? Ada lagi? Di sini ada 2 mahasiswa saya yang kalau tidak salah tertarik mau calon mahasiswa saya yang mahasiswa bimbingan yang tertarik mau pengeditan genom. Kok tidak bertanya ya? Saya lupa namanya siapa. Izin bertanya, Prof. Oh ya, Sylviatun ya, dari Biokimia. Iya, Prof. Oke. Iya, Prof. Tadi sudah dijelaskan Cas9 itu sebagai enzim restriksinya ya, Prof. Ya. Nah, itu kenapa di sini disebut sebagai meganuklease? Apa bedanya dengan enzim restriksi nuklease yang lainnya gitu, Prof? Ya. Ya, terima kasih. Meganuklease itu adalah enzim, jadi enzimnya besar sekali proteinnya. Gitu ya, dibandingkan enzim restriksi yang biasa. Sebenarnya sama endonuklease restriksi juga gitu, tapi dia udah direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa memotong pada tempat yang tertentu, terus kemudian bisa ada situs yang mengenali sgRNA yang berikatan dengan sgRNA. Kalau endonuklease biasa kan tidak ada. Ya, tadi ada situs yang bisa nah ini yang bisa berikatan pada bagian scaffold dari sgRNA, jadi pada enzimnya. Jadi dia ada situs yang berikatan itu, kemudian ada situs yang bisa memotong. Nah, itu kelebihannya adalah pada situs di mana dia bisa mengenali scaffold. Nah, di sini bisa lihat ini besar sekali ya, jadi ada kompleks protein yang sangat besar. Kalau mau detailnya Anda bisa lihat di literatur udah banyak sekali ya, kenapa dia dinamakan sebagai meganuklease. Begitu pula dengan yang talens dan zinc finger nuklease tersebut gitu. Ya. Itu saja pertanyaannya, Sylvia. Mau tanya lagi, Prof. Tadi kan ada beberapa tahapan untuk melakukan CRISPR-Cas9, dan setiap tahapan itu kita harus membuktikan apakah sudah benar terpotong dan juga melakukan evaluasi. Nah, salah satunya juga ada proses cloning ya, Prof. Nah, itu cloning sendiri saja itu sebetulnya juga sudah membutuhkan waktu dan seperti halnya untung-untungan. Nah, dan di CRISPR ini untung-untungan sih juga enggak sih. Kalau cloning kita udah tujukan. Iya, gimana? Terus? Berarti karena ini termasuk metode yang masih baru, berarti semacam untuk kitnya untuk cloning belum ada ya, Prof?
Nah itu sebenarnya yang tadi saya bilang pada Stephen, sebenarnya udah ada perusahaan ini kan karena teknologinya berkembang sangat cepat sekali, apalagi mendapat Nobel, jadi semua orang mencari ini, jadi perusahaan berlomba-lomba, pharmaceutical company berlomba-lomba untuk bikin ini kit untuk ini, yang paling yang pelopornya itu adalah Edgin. Itu dia bikin jadi plasmid yang sudah sangat efisien bisa mengekspresikan enzim Cas9-nya dan juga mengekspresikan sgRNA-nya sekaligus gitu ya. Nah itu cuma sekarang belum bisa masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu kenapa, padahal Edgin itu ada distributornya di sini. Jadi kalau seandainya pun masuk, sangat-sangat mahal, izinnya sangat mahal, padahal itu sebenarnya kalau di luar negeri sangat murah gitu. Jadi itu sehingga kita terpaksa harus merancang sgRNA-nya, bukan merancang, mengcloning sgRNA-nya di luar negeri karena plasmidnya nggak bisa diperoleh di sini. Dan tidak boleh dibawa juga ke sini, saya nggak tahu kenapa saat itu. Jadi kita bawa yang sudah ada sgRNA. Nah, satu hal lagi, kita masukin SGR. Jadi sebenarnya kalau sudah ada plasmid itu kita mudah sekali tinggal memasukkan guide RNA kita ke dalam plasmid tersebut. Nah, tapi yang juga harus dipertimbangkan adalah apakah benar diekspresikan tersebut, dan artinya pada waktu diekspresikan kita lihat apakah marker penandanya itu nyala seperti IGFP nyala apa tidak kalau ada IGFP. Kemudian juga apakah seandainya diekspresikan, apakah dia mempunyai aktivitas pemotongan gitu yang benar, yang tepat gitu. Jadi jangan sampai motongnya di tempat lain. Jadi kita mesti sequencing dan sebagainya. Itu kesulitannya di situ. Ya. Baik, Jadi terima kasih, ya, Prof. ya. Oke, baik. Iya, Prof mau bertanya lagi. Kalau misalkan kita di sini mau melakukan teknologi CRISPR-Cas9, apakah kita perlu melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, mengingat mungkin tahapannya lumayan tricky dan harus optimasi dan menguji lagi, mengevaluasi lagi seperti itu. Apakah perlu melakukan uji pendahuluan, Prof? Uji pendahuluan maksudnya apa ya? Mungkin persiapan sebelum tesis itu dimulai, kita sudah bisa belajar dulu seperti itu. Ya, ini udah praktis sekali ke tesis. Tapi secara umum ya, mana ya tadi? Nah, secara umum adalah persiapan kalau kita mau melakukan pengeditan genom adalah menentukan DNA target yang akan kita edit. DNA target yang akan kita edit itu ini yang juga membutuhkan pengetahuan biologi molekuler, pengetahuan bioinformatika, ya, bahwa di mana sih DNA target itu yang benar-benar spesifik, jadi tidak ada di tempat lain. Itu kita bisa menggunakan software untuk menentukan ini, kemudian kita bisa lihat publikasi dan sebagainya, dan kemudian kita tahu kalau suatu protein ingin kita edit supaya dia tidak berfungsi, di knockout, tentu kita tahu protein itu nanti diekspresikan dari gen yang ada ekson-eksonnya gitu. Di mana kita mau editnya? Apakah kita hilangkan seluruh ekson? Itu besar sekali kan? Atau kita hanya hilangkan satu ekson, sehingga satu ekson hilang itu proteinnya terekspresi tapi tidak utuh kan? Tidak utuh itu artinya tidak mempunyai fungsi sama sekali lagi, sama sekali gitu. Ya, nah itu juga suatu persiapan untuk kita merancang suatu pengeditan genom. Ya, apakah kita ada tempat-tempat tertentu yang khusus? Kita bisa juga lihat apakah sudah ada di publikasi, kita menggunakan yang dipublikasi, atau kita cari lagi, kita kembangkan lagi yang lebih spesifik untuk DNA target kita. Itu jadi studi bioinformatikanya yang paling perlu. Ya. Nah, tentunya untuk penentuan protein apa yang akan diedit genomnya itu tentunya harus sudah ada studi pendahuluan. Jangan kita tidak pernah melakukan penelitian tiba-tiba mau mengedit protein ini gitu. Nah, nanti untuk apa gitu? Apakah nanti jangan-jangan protein ini kalau diedit itu menyebabkan selnya mati sama sekali?
ya selnya mati sama sekali sehingga kita tidak dapat klon, tidak dapat sel hostnya kan tidak tumbuh sama sekali ya, nggak ada gunanya juga gitu. Jadi harus untuk apa gitu, mengubah-ubah ini untuk apa. Jadi itu pun nanti bukan hanya untuk penelitian, untuk penerapannya juga gitu. Harus ada tahu, bukan sekedar oh kita berhasil mengedit melakukan genome editing. Untuk apa? Tujuan apa? Tujuan terapi kah? Tujuan diagnosis kah? Atau tujuan pengembangan obat atau yang lainnya, ya, atau memang untuk tujuan penelitian, ya tentu akan beda dengan tujuan penelitian dengan tujuan yang lebih aplikatif ke arah manusia. Ya, jadi pertimbangan itu jadi nggak bisa ujuk-ujuk, jadi harus sudah ada studi pendahuluan menentukan protein apa yang harus kita hilangkan atau harus kita perbaiki, kita tambahkan, gitu di situ, sehingga tujuannya itu nanti baru dicari gennya apa, kemudian gen itu dianalisis secara bioinformatika, secara in silico, dan di cloning, baru dilakukan cloning gitu ke situ. Ya, jadi sebenarnya pekerjaan laboratoriumnya tidak terlalu banyak. Udah plasmid, pekerjaan laboratoriumnya adalah transfeksi, ya mengcloning, masukin insersi, motong, PCR, sequencing, kemudian transfeksi dan analisis keberhasilan. Tapi yang paling penting adalah persiapannya. Betul sekali, Sylvia, persiapannya dan juga akhirnya membaca hasilnya gitu. Apakah sudah berhasil atau belum gitu di edit gitu. Baik, terima kasih Itu ya. Prof. Ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Prof, izin bertanya. Silakan. Siapa Saya ini? Dari peminat. Siapa? Maria, Siapa? Prof. Oh ya, Maria, silakan. Onkologi. Saya ingin bertanya, kalau tadi kan Prof ada sel somatis di slide-nya. Kemudian bagaimana cara transfeksi ke sel somatisnya ya Prof ya, kalau misalkan untuk in vivo? Sel somatik kan banyak. Kalau untuk in vivo bisa secara lokal. Jadi itu sudah kita sudah menyambungkan dengan transfer gen. Ya, jadi bisa secara ex vivo, kemarin sudah dibicarakan ya, bisa secara ex vivo dikeluarkan dulu selnya, terus kita masukkan, sebenarnya hampir sama dengan kemarin rekayasa genetika, ya. Jadi untuk terapi gen misalnya, jadi kita bisa in vitro kita masukkan, tapi dengan segala konsekuensi tidak homingnya tidak targetnya tidak tepat. Nah, bisa juga secara ex vivo dan kemudian dimasukkan lagi. Pendekatannya bisa macam-macam gitu ya, bisa in vivo, bisa ex vivo, sehingga nanti kalau sudah berhasil baru dimasukkan kalau ex vivo gitu Maria. Sebenarnya tidak harus bukan tidak harus, ya maksudnya memang yang legal itu adalah yang somatik, jadi bukan yang mikroinjeksi yang diajarkan Dr. Aulian, saya nggak tahu sudah atau belum. Itu belum belum dilakukan secara legal di Indonesia ya. Saya nggak tahu kalau ilegal sudah dilakukan di Indonesia maupun di dunia, karena itu mengubah-ubah embrio. Ya, mikroinjeksi memang sudah dilakukan, tapi bukan untuk tujuan transfer gen. Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi? Prof, izin bertanya, Prof. Ya, Niken. Iya, saya mau tanya, Prof, terkait dengan sgRNA itu. Kan kita desain sendiri ya, Prof, sgRNA-nya. Nah, setelah saya mau intinya sih, Prof, memastikan apa yang sudah didapat gitu, Prof. Setelah didesain itu berarti kita masukin ke plasmidnya ya, Prof ya? Iya, betul. Terus setelah dimasukin ke plasmid baru dilihat ekspresinya itu sesuai atau enggak, maksudnya dia benar bisa ngedit atau tidak gitu ya, Prof? Ya, jadi tadi ya sgRNA. Nah, sgRNA-nya kan dimasukkan di plasmid,
ya bisa bersama-sama dengan Cas9 atau tidak. Terus setelah itu ditransfeksikan ke dalam sel yang kita mau ditransfeksikan. Kalau nggak bisa kan diekspresikan plasmid begitu aja. Persis seperti kemarin rekayasa genetika cloning juga kan harus ditransfeksikan, dimasukkan. Ya, kalau kemarin kita karena kita banyak bicarakan mengenai E. coli, kita bilang ditransformasikan ke dalam sel inang. Nanti di dalam sel inang itu akan diekspresikan karena ada promotornya, ada sinyal berhentinya, ya, sinyal untuk poli A, gitu. Jadi diekspresikan. Nah, untuk yang sgRNA tidak menjadi protein karena ini RNA, gitu. Jadi hanya transkripsi. Karena itu digunakan promotor U6. U6 itu promotor yang hanya bikin RNA, tidak sampai protein. Anda tahu ya, kita udah bicarakan U6 snRNA itu small nuclear RNA yang digunakan untuk splicing. Ingat kemarin yang digunakan untuk splicing ada U1, U2, U3 sampai U7 kalau nggak salah. Nah, U6 promotor ini ada di kita bisa desain, bisa kita tahu apa sekuensinya. Kemudian kita masukkan, jadi otomatis nanti di dalam sel inang itu akan mengenali kalau ada promotor itu akan diekspresikan jadi RNA gitu. Ya. Nah, jadi nanti hasil akhirnya di dalam sel itu ada Cas9, ada sgRNA. Nah, itu kan belum bersatu. Nah, bagaimana bersatu? Tadi yang karena adanya scaffold dari sgRNA, Cas9 akan otomatis bisa mengenali dan berikatan di situ, membentuk kompleks. Nah, itu kita tidak bisa deteksi kompleksnya itu. Nah, kita bisa deteksi adalah hasilnya dari kompleks itu, motong. Ya, nah sgRNA ini adalah pemandu dari enzim Cas9-nya ini. Ya, tadi mungkin tambahan pertanyaannya siapa? Silviatun ya, meganuklease itu apa bedanya dengan nuklease biasa? Jadi di sini ada sgRNA yang menjadi yang ada bagian scaffoldnya, tempat berikatan, dan ada bagian pemandunya yang memandu dia kemana yang dia harus potong. Ya, lain halnya dengan endonuklease restriksi. Endonuklease restriksi yang EcoR1 dan sebagainya itu dibuat untuk mengenali situs restriksi yang tertentu. Ya, kalau ini kelebihannya di rekayasa bukan mengenali situs restriksi, tapi karena ada sgRNA yang memandu, dia yang bawa mana dipandu. Oh, ke sini karena sgRNA itu nanti akan komplementer dengan urutan DNA yang kita tuju. Dia akan berpasangan. Nah, dengan berpasangan itu enzimnya itu otomatis akan tahu bahwa dia potong di situ karena ada urutan PAM. Ya, urutan PAM itu dikenali oleh enzim bahwa dia harus motong. Ya, kemudian dia potong di daerah di dekat situ ya, sekitar upstream dari PAM-nya itu. Ya, nah, kita hanya bisa mendeteksi prosesnya itu dia jalan bahwa tidak bisa kita deteksi, tapi yang kita deteksi adalah keberhasilan motong itu. Kalau dia berhasil motong, berarti proses yang di depannya itu sudah berhasil dilakukan. Gitu. Proses bikin kompleks dan sebagainya. Ya, nah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi tahu apa yang tidak Anda pahami gitu ya, karena saya tidak bisa menjelaskan seluruhnya dari awal. Terima kasih, Prof. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada nanti kalau Prof, izin Prof yes, mau bertanya. Ya, silakan. Ya, tadi kan Prof ini bilang kalau untuk terapi gennya itu bisa secara ex vivo juga, kemudian setelah berhasil diinsersi kembali ke dalam individu itu ya, Prof. Betul. Nah, ya yang mau jadi saya pertanyakan, bagaimana dengan sel-sel di dalam individu tersebut yang masih memiliki gen yang rusak atau kelainan, seperti saya pernah baca tentang metode dia melakukan terapi gen ke blood cell di sumsum tulang, dilakukan ex vivo dan kemudian diinsersi. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan sel-sel atau jaringan yang masih memiliki gen yang cacat itu, Prof? Apa yang terjadi pada sel-sel itu? Iya, benar. Jadi artinya kalau ex vivo itu hanya ditujukan pada satu sel tertentu,
Ya, yang kita keluarkan kita masukkan lagi, dan itu autologus, tidak semuanya bisa dikoreksi. Ya, nah bedanya cuman kalau kita masukin plasmid nggak stabil, cuman sebentar aja, terus dia akan didegradasi, terus kita harus tambahin lagi berkali-kali gitu. Kalau kita masukkan plasmid atau masukkan vektor virus seperti yang kita pelajari di rekayasa genetika, pada pengeditan genom ini kita masukkan itu bisa stabil. Jadi artinya sel tersebut nanti akan stabil, genom yang diedit itu akan stabil di situ. Nah, cuma memang tidak bisa seluruh sel atau jaringan yang juga sama rusak. Nah, untuk itu mungkin lebih baik dilakukan in vivo. Ya, kalau memang ada beberapa jaringan. Nah, dengan CRISPR-Cas ini memang jauh lebih aman dibandingkan dengan cloning, bukan transfer gen yang dengan rekayasa genetika sebelumnya gitu, yang hanya menggunakan plasmid atau vektor virus atau yang lainnya itu. Jadi pembawanya itu, vektornya itu kan tidak stabil, bisa kemana-mana, bisa nempel di mana-mana. Nah, ini dengan menggunakan pengeditan genom CRISPR-Cas, karena ada sgRNA yang spesifik yang kita buat untuk urutan DNA yang spesifik dengan on target yang sangat tinggi dan tidak off target, sudah dirancang sebelumnya, tentu untuk pemberian secara in vivo ini jauh lebih aman karena dia nanti enzimnya tidak memotong di mana saja, hanya memotong di bagian di mana dia dipandu oleh sgRNA. Jadi mungkin sebaiknya in vivo kalau memang banyak tempat yang harus diperbaiki, gitu. Ya, begitu Ivan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas, sebentar saya mesti nyalain video dulu karena ini. Halimah sudah siap? Oh ya, ini masih direkam ya, Halimah, sebentar saya. Ya. Saya materi kuliah mengenai pengeditan genom atau genome editing CRISPR-Cas9 hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa kuliah saya baik biologi molekuler maupun bioteknologi sudah selesai ya. Sudah selesai ya, tinggal kita ujian-ujiannya. Ya, semoga sukses semuanya. Lancar ujiannya. Oke. Terima kasih baik. banyak, Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Ya, saya mau tahu